Video ini berisi teori yang kami kutip dari berbagai sumber. Skip video ini bila Anda tidak menyukai pengetahuan dan teori ilmiah, agar 8 menit hidup Anda tidak sia-sia. Di video ini kita akan mengupas seputar pigmen pada tubuh ikan cana. Mulai dari pigmen hitam yang dapat mempengaruhi bar menjadi pekat ataupun pudar, warna tubuh ikan cana entah itu gosong, coklat, kuning, oranye, atau merah, hingga pigmen pembentuk sisik bunga yaitu pigmen hitam dan putih. Simak hingga selesai. Salah satu parameter kualitas dari ikan cana maru adalah penampilan fisiknya. Istilah ornamental predator fish sangatlah sesuai disematkan bagi ikan cana maru, karena tidak hanya perilaku predatornya, tetapi nilai estetika atau ornamen sangat diutamakan pada berbagai jenis atau lokaliti cana maru. Salah satunya estetika itu adalah warna tubuh yang cerah, bar yang pekat dengan ditaburi bunga yang cantik. Tak dapat dipungkiri jika salah satu faktor yang cukup penting untuk memunculkan warna pada cana maru agar cerah dan berkilau adalah kandungan pigmen dalam pakannya. Pigmen ini dapat berupa non-nutrisi yang menstimulasi munculnya warna seperti kuning, oranye, hingga merah. Secara mendasar pigmen warna meliputi karotenoid, xanthofil, dan pterin. Masing-masing memiliki turunan yang beragam yang akan menghasilkan warna yang berbeda. Misalnya warna kuning dihasilkan oleh lutein, zeaxanthin dan taraxanthin, sementara warna jingga dan merah dihasilkan oleh astaxanthin dan kantaxanthin dan sebagainya. Meskipun tidak semua senyawa ini dapat secara efektif memberikan efek warna pada cana maru. Keberadaan pigmen sangat penting bagi ikan karena pada hewan, umumnya beberapa pigmen dapat disintesa secara mandiri. Namun beberapa jenis pigmen lainnya sama sekali tidak dapat disintesa dalam tubuh ikan. Pigmen-pigmen ini hanya mampu disimpan, semisal pigmen karotenoid yang hanya bisa diperoleh dari pakan. Warna pada tubuh ikan disebabkan adanya sel pigmen atau kromatofor yang terdapat dalam dermis pada sisik atau di bawah kulit. Sel yang memberikan warna pada ikan yaitu kromatofor dan iridosit. Sel pigmen ini dapat ditingkatkan dan dipertahankan kualitasnya dengan menambahkan sumber-sumber karotenoid pada pakan ikan. Ini dikarenakan karotenoid merupakan sumber utama pembentukan pigmen warna pada ikan. Sitoplasmik yang terkandung pada sel kromatofor disebut granula pigmen, yang kemudian menjadi sumber warna. Sel ini diklarifikasikan menjadi 5 kategori warna dasar, yaitu eritrifora yang menghasilkan warna merah dan oranye, kemudian xanthofora yang menghasilkan warna kuning, melanofora yang menghasilkan warna hitam, leucofora atau guanofora yang menghasilkan warna putih, dan iridofora yang bersifat memantulkan refleksi cahaya. Belakangan juga disebutkan adanya sel cyanofora yang menampilkan warna biru, meski belum banyak penelitian yang mengkonfirmasinya. Tahukah Anda, ikan hanya dapat mensintesis pigmen warna hitam dan putih secara mandiri, sementara warna merah, oranye dan kuning tidak dapat disintesis oleh tubuh ikan, sehingga pembentukan warna merah dan kuning atau pada ikan hias sangat tergantung pada jumlah karotenoid yang ada pada pakan. Pigmentasi pada warna ikan dikendalikan oleh sistem saraf dan 2 zat kimia yang dihasilkan oleh saraf, yaitu epinefrin dan adrenalin. Ini merupakan neurohormon yang dikeluarkan oleh organisme ketika terkejut, stres ataupun takut, sehingga menyebabkan butiran pigmen berkumpul di tengah sel dan menyebabkan hewan tersebut kehilangan warna. Ini adalah penjelasan mengapa cana maru menjadi lebih pucat dalam mode stres. Asetilkolin adalah zat kimia yang dikeluarkan sel saraf menuju otot, sehingga menyebabkan melanin menyebar dan mengakibatkan warna tubuh organisme menjadi gelap. Butiran-butiran pigmen warna dapat menyebar ke seluruh sel ataupun sebaliknya, yaitu mengumpul pada suatu titik. Gerakan inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan warna pada cana maru Anda. Jika butir-butir pigmen warna mengumpul pada suatu titik, maka warna yang dihasilkan secara keseluruhan akan nampak lebih pucat. Sedangkan jika butiran pigmen menyebar maka warna akan terlihat lebih jelas. Banyak kesalahpahaman para kiper cana maru, di mana mereka menyimpulkan jika warna pada pakan juga membawa pigmen dengan warna yang sama. Semisal jangkrik hitam yang mengandung pigmen hitam, atau ulat Jerman dan ulat Hong Kong yang berwarna putih juga mengandung pigmen putih. Tentu saja pemahaman seperti ini sangat keliru. Sebagai analogi, kulit Anda tidak akan menjadi hitam dengan meminum kopi 1 ember sehari atau menjadi putih dengan meminum 1 galon susu. Pigmen warna hitam dan coklat sejatinya dibentuk oleh melanofora yang berasal dari asam amino tirosin dan fenol. Setidaknya begitulah pernyataan dari Yuli Andriani,
staf pengajar Departemen Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pajajaran. Asam amino tirosin bersifat non-esensial, namun banyak ditemukan pada produk kedelai, telur, daging sapi, ayam, babi, dan ikan seperti salmon atau tuna. Sementara fenol merupakan zat kimia yang biasa terdapat pada buah dan sayuran, seperti jeruk, tomat, anggur, ceri, termasuk daun ketapang. Sementara pigmen warna merah, kuning dan oranye, banyak terdapat pada sumber karotenoid. Karotenoid adalah suatu pigmen alami yang dapat ditemukan pada hewan, tanaman, dan mikroorganisme seperti Haematococcus fulvialis. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, karotenoid tidak dapat disintesis oleh sebagian besar hewan termasuk cana maru Anda, sehingga mau tidak mau, harus ditambahkan pada pakan. Tak hanya pigmen tadi, secara fisiologi, karotenoid juga berfungsi menjadi senyawa bioaktif respirasi intrasel, daya tahan penyakit dan stres, pertumbuhan hingga daya tahan hidup cana maru Anda. Karotenoid dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu karoten dan xanthofil. Karoten adalah senyawa hidrokarbon yang terdiri atas gugus karbon dan hidrogen, contohnya alfa-karoten dan beta-karoten. Sementara xanthofil terdiri atas gugus karbon, hidrogen dan oksigen, contohnya tarasantin, lutein dan astaxanthin. Karotenoid yang dominan pada pigmentasi ikan adalah astaxanthin. Astaxanthin adalah karotenoid yang paling banyak digunakan dalam berbagai penelitian aquakultur dan terbukti paling efektif untuk mewarnai ikan. Astaxanthin adalah warna dasar yang akan diserap dan dideposit sebagai pigmen warna merah. Selain itu, kebanyakan ikan air tawar dapat mengubah astaxanthin menjadi lutein yang menghasilkan warna kuning dan dapat mengubah astaxanthin menjadi zeaxanthin yang berwarna oranye. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang senyawa astaxanthin ini, kita sudah mengulasnya di video-video sebelumnya. Lantas bagaimana dengan warna putih pada ring sisik bunga? Kita ketahui jika warna putih ditampilkan oleh sel Leucophora dan Guanophora. Hal serupa juga dinyatakan oleh Tetsuaki Kimura. Dikutip dari artikel risetnya, warna putih ditampilkan oleh leukofor, di mana purin adalah pigmen utama yang mengisi sel leukofor tersebut. Purin sendiri adalah senyawa amina bagian dari protein yang menyusun tubuh makhluk hidup. Kandungan purin yang tinggi pada makanan, terdapat dalam jeroan, kerang, kepiting, dan ikan teri. Sedangkan warna emas, hijau atau biru berasal dari gabungan warna-warna dasar dari kromatophora yang kita sebutkan di atas. Selain pigmen, warna pada ikan dipengaruhi oleh genetik, kualitas air, umur, jenis kelamin dan kematangan tampilan warnanya.